kita biasa menyebutnya sebagai pengobatan mental ya. Dan ini menjadi ranah dari seorang psikolog atau biasa kita sebut sebagai psikiater. Namun seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan kita mendekati abad ke-21 ini, manusia akan semakin sadar bahwa sakit yang diderita oleh umat manusia tidak hanya melulu disebabkan karena gangguan fisik kita, gangguan tubuh kita. Ya, bisa jadi sakit yang dialami oleh manusia itu juga bisa terjadi karena pikiran kita, karena mental kita atau jiwa kita sudah sakit terlebih dahulu, sehingga akan berdampak kepada sakitnya fisik kita, sakitnya tubuh kita, sehingga pengobatannya yang terfokus hanya pada salah satu bagian saja, dan ini tidak akan mampu menyembuhkan sampai tuntas, hingga akhirnya muncul kesadaran baru di dalam diri umat manusia bahwa penyembuhan secara holistik atau menyeluruh itu sangat diperlukan ketika manusia sedang sakit. Maka perawatan yang diperlukan tidak hanya untuk mengobati fisik atau tubuh saja, tetapi juga diperlukan pengecekan terhadap pikiran kita, pengecekan terhadap mental kita, dan juga jiwa kita. Pengobatan akan menjadi lebih menyeluruh, lebih mencakup tubuh, jiwa, dan raga. Ya, pengobatan secara menyeluruh ini tentu lazim ditemukan di dalam dunia spiritual. Untuk kedepannya, pengobatan holistik itu berbasis spiritual akan menjadi tren, akan menjadi suatu pilihan, dan disinilah manusia bisa hidup sehat dan sembuh dari beragam penyakit. Para pemirsa, di sisi lain, pengobatan semacam ini juga bisa membantu manusia dalam mencapai tujuan spiritual. Itulah ramalan dari Edgar yang pertama. Dan yang kedua, yaitu intuisi atau kemampuan psikis kita akan menjadi hal yang biasa. Pada zaman dahulu, kemampuan psikis menjadi hal yang aneh atau langka ya mungkin saat itu. Hal ini susah dilakukan oleh seseorang. Namun di abad ke-21 ini, kemampuan manusia untuk berkomunikasi dan menggunakan kekuatan-kekuatan kreatif untuk tataran alam material akan menjadi suatu hal yang biasa. Jadi kekuatan kreatif ini menurut Edgar adalah energi-energi dinamik yang senantiasa memiliki andil membentuk masa depan yang belum pasti, hingga akhirnya masa depan itu terwujud. Manusia juga lebih peka dan lebih mempercayai intuisinya. Hal menarik lainnya adalah abad 21 ini merupakan zaman kesadaran Aquarius, di mana di zaman ini manusia memiliki kesadaran penuh terhadap kemampuan untuk berkomunikasi dengan sadar ataupun dengan kekuatan-kekuatan kreatif. Para pemirsa channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, dan pemanfaatannya di latar lingkungan material orang juga, kelak akan mampu melakukan hubungan personal dan langsung dengan spiritual, bahkan dengan cara-cara yang praktis
sehingga cara-cara ini menjadi lazim untuk dilakukan di alam materi. Istilah orang sakit akan menjadi kuno karena sekarang kesakitan akan semakin lazim dialami banyak orang secara alami, dan akhirnya hal-hal seperti ini akan menjadi biasa. Itulah ramalan yang kedua. Sekarang ramalan yang ketiga adalah ukuran spiritual itu akan menjadi pasangan yang serasi. Spiritual di abad 21 ini akan menjadi hal yang berpadu, kemudian menciptakan transformasi budaya. Hal ini memungkinkan adanya sains dunia spiritual dan kesadaran baru tentang alam materi yang sejatinya adalah sakral. Untuk kedepannya lagi akan muncul ilmu pengetahuan baru dari orang-orang yang menempuh jalan spiritual, dan hal-hal yang mungkin selama ini dianggap mistis atau gaib dalam ranah spiritual ini akan mulai bisa dijelaskan secara ilmiah. Hal-hal seperti ini bukan lagi menjadi suatu sudut sains belaka. Makanya kita mungkin sering melihat atau membaca di sosmed tentang hal ini. Para pemirsa channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, dan yang keempat menurut ramalan Edgar adalah adanya perubahan pada geografis bumi. Di abad 21 ini, bahkan beberapa tahun sebelum abad 21 itu datang, akan terjadi perubahan cuaca, bahkan perubahan iklim yang menyebabkan kondisi geografis bumi menjadi berubah. Dan hal ini memang didukung seringnya ada bencana seperti banjir, gempa bumi, dan lain sebagainya. Dan hal ini diramalkan oleh Edgar mampu merubah kondisi geografis bumi secara signifikan. Yang kelima, yaitu akan terjadi pemerataan sosial dalam skala global. Jadi kedepannya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin akan semakin berkurang. Kecanggihan teknologi dan kecepatan informasi dalam dunia digital semakin memungkinkan manusia untuk semakin belajar dan mendapatkan pekerjaan, atau manusia jadi semakin bisa menciptakan bisnis yang dapat menghasilkan uang. Dan selama ini kita sering melihat juga di sosmed banyak orang bisnis, banyak orang jual beli, banyak orang COD-an. Dan hal ini bisa dilakukan dengan amat sangat mudah sekali. Bahkan anak-anak kita yang masih sekolah pun sering melaksanakan bisnis ini bisnis melalui sosmed dan bayarnya secara COD. Maka hal ini benar-benar akan memudahkan kita, dan akhirnya kehidupan manusia kini bisa hidup makmur, asalkan syaratnya cuman tidak malas untuk belajar dan tidak malas untuk bekerja. Pelajaran untuk hidup sukses ini kini semakin banyak tersebar di mana-mana. Kesempatan untuk meraih kesejahteraan semakin terbuka. Akhirnya terjadilah kesamaan derajat sosial. Tidak ada lagi istilah si kaya dan si miskin. Bahkan negara-negara yang dulu dianggap dunia ketiga yang miskin pun mungkin tidak akan ada lagi, karena sudah bertransformasi menjadi negara maju yang mandiri. Kapitalisme juga menjadi berkurang. Itu yang kelima.
Sekarang kita maju ke ramalan Edgar yang keenam, yaitu kepemimpinan di kancah internasional akan bergerak ke arah timur, bahkan ke negeri Cina. Inilah yang menarik dari ramalan Edgar ya, dimana Edgar setelah jauh-jauh hari meramalkan bahwa kepemimpinan dunia ini akan berpindah ke arah timur. Ini otomatis akan meruntuhkan dominasi barat yang amat sangat kapitalis, yang selama puluhan tahun ini sukses menyengkram dunia dengan semena-mena. Tentu melalui imperialisme gaya baru mereka. Bahkan Edgar meramalkan bahwa bangsa dengan ras Mongolia yang dulu sangat dibenci dan dijadikan sebagai warga negara kelas kedua ya, kedepannya akan terangkat. Jika melihat dari apa yang sedang terjadi saat ini, di mana Rusia sangat berani dan tegas melawan dominasi Barat atau NATO, agar tidak semakin ekspansi ke timur. Jika Rusia berhasil melakukannya dan Barat akhirnya tunduk pada kemauan Rusia, maka ini akan menghasilkan peta geopolitik yang baru. Peradaban di timur akan tersadar dan akhirnya peradaban di timur bangkit. Bangkitnya peradaban di timur ini akan mencakup bangsa-bangsa di negeri timur, di Asia Selatan, di Asia Tenggara, dan lain-lainnya. Ya, bangsa-bangsa dari timur akan mulai tersadar bahwa negeri timur pun tidak bisa diremehkan lagi oleh Barat. Sedangkan negeri timur ini termasuk negara yang kaya dengan filosofi peradaban yang tentu saja berkesadaran. Contoh, Cina. Cina kaya dengan filosofi Taoisme, dan bangsa kita, ya bangsa Indonesia, Nusantara, kaya akan filosofi Nusantaranya. Contoh lain lagi, India. India kaya dengan filosofi Hindu dan Buddhanya. Jika semuanya ini bangkit, maka ini akan menaikkan kesadaran umat manusianya. Secara signifikan, manusia dari bangsa ini menjadi lebih berani dalam ikut menata dunia, menuju pada tatanan dunia yang baru, yang lebih seimbang. Dan jika filosofi ketimuran ini diterapkan, maka bukan tidak mungkin lagi, pasti akan tercipta zaman baru yang lebih berlandaskan pada welas asih, berlandaskan pada kesadaran manusia yang cukup tinggi. Para pemirsa channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, ini mirip seperti dunia saat ini. Diibaratkan sedang berada pada zaman Caligula ya, yang penuh dengan penindasan dan kehancuran. Jika tatanan dunia baru telah terbentuk, maka dunia akan memasuki zaman Satya Yuga yang penuh dengan cinta kasih, yang penuh dengan kesadaran manusia. Di dalam filosofi Hindu, meditasi dan keterhubungan dengan diri sejati akan menjadi kunci dari perubahan. Itulah ramalan-ramalan dari Edgar yang keenam. Dan yang ketujuh, yaitu adanya penemuan-penemuan arkeolog terkait dengan peradaban-peradaban kuno secara radikal,
Ini akan mengubah pemahaman kita tentang sejarah manusia. Penemuan situs-situs bersejarah di masa lalu akan semakin sering ditemukan di abad 21 ini. Dan tidak sedikit dari penemuan ini akhirnya bisa menjawab teka-teki sejarah masa lalu. Bukan tidak mungkin sejarah akan mengalami revisi, karena penemuan baru berhasil mendeskripsikan peradaban masa lalu secara utuh dan secara lengkap. Dan menariknya lagi nih, menurut Edgar ya, penemuan arkeolog ini sekaligus akan membuka pengetahuan manusia tentang bagaimana orang zaman dulu mampu memadukan sains dengan spiritual di dalam kehidupannya sehari-hari. Ini berarti spiritual bukanlah suatu hal yang mustahil untuk bisa bersatu dengan sains. Para pemirsa, coba kita renungkan. Semua itu saat ini kita sedang menuju ke arah situ. Kita mengetahui bahwa kontinuitas hidup akan diterima sepenuhnya sebagai fakta yang tidak terbantahkan. Bahkan semakin ke depan, semakin kita memasuki abad 21 ini, maka paradigma manusia tentang kematian akan berubah. Manusia kini tidak lagi takut mengalami kematian. Sebab kedepannya akan semakin banyak manusia yang sadar. Makin banyak jiwa-jiwa yang mengalami pertumbuhan dengan kesadaran. Dan masing-masing manusia awal mulanya akan mengalami kebangkitan spiritual. Kemudian berubah menjadi lebih intuitif. Kemudian manusia jadi lebih suka mengeksplorasi spiritual dan diri mereka sendiri. Hingga akhirnya manusia semakin sadar dan semakin besar kesadarannya. Dan kesadaran inilah yang mampu menjadi penyelamat umat manusia di akhir zaman. Inilah kunci peradaban yang berkesadaran tinggi. Kesadaran yang penuh dengan cinta kasih. Para pemirsa channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, itulah 7 dari ramalan Edgar ya. Menurut teman-teman semua bagaimana? Apakah teman-teman semua, apakah saudara-saudara semua setuju dengan ramalan-ramalan Edgar yang kita bahas di sini tadi? Kalau ada masukan-masukan yang lain, mohon ditulis di kolom komentar, tetapi dengan kalimat-kalimat yang sopan dan tidak mengedepankan ego. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.